ada hak suami yang harus diberikan oleh istri. Jadi ketika memasuki satu hubungan maka ada hak-hak yang harus dijalankan. Sama juga ketika memiliki sahabat. Ketika memiliki sahabat ada hak sahabat yang harus kita berikan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lepas dari sahabat, kita pasti punya teman. Setiap saat kita selalu berkumpul dengan sahabat. Ada hak-hak yang diwajibkan oleh Allah untuk kita jalankan. Bahwa mahma in aqadat asyirkatu intadhamat bainaka wa baina syarikika as-suhbatu fa'alaika hukukun yujibuha aqdu suhbah. Selama terjalin hubungan persahabatan maka wajib kamu untuk memberikan hak sahabat. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa fil qiyami biha adabun. Dan menjalankan hak sahabat itu ada adab-adabnya. Ada apa adab-adab di dalam menjalankan hak sahabat kita yang harus kita berikan. Mengapa? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul akhwaini mathalul yadain taghsilu ihdahumal ukhra. Karena sebab di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan dua orang sahabat seperti perumpamaan kedua tangan, saling mencuci satu sama lain. Tangan kanan mencuci yang sebelah kiri, yang kiri mencuci yang sebelah kanan. Ini diibaratkan, diumpamakan dua orang saudara, dua orang sahabat itu seperti dua tangan saling mencuci satu sama lain. Ini yang harus dijalankan. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan fashtana minha siwakain ahaduhuma mi'wajun wal akhar mustaqimun wa kana ma'ahu ba'du ashabihi fa'atahu al-mustaqima wa amsaka li nafsihi al-mi'waj. Dan diriwayatkan bahwa pernah suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat yang banyak pohonnya untuk mencari kayu siwak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari kayu siwak, lalu mengambil dua batang kayu siwak, yang satu bengkok dan yang satu lurus. Yang satu kayunya agak bengkok dan yang satu lurus. Dan ketika itu beliau bersama sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan yang lurus kepada sahabatnya dan yang bengkok untuk dirinya sendiri. Jadi istilahnya yang bagus itu diberikan kepada sahabatnya, ya, yang bengkok beliau ambil untuk dirinya sendiri. Ini hak sahabat yang dijalankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Ini fadilahnya besar. Ketika orang punya sahabat, mendahulukan sahabatnya itu mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin faqala ya Rasulullah anta ahaqqu minni bil mustaqim. Sahabatnya itu yang diberi yang lurus berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih berhak untuk mengambil yang lurus, siwak yang masih bagus. Faqala Rasulullah alaihi wasallam ma min sahibin yashab sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'al an suhbatihi hal aqama fiha haqqallah ta'ala au adha'ahu. Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang sahabat yang bersahabat dengan orang lain walaupun sesaat di waktu siang, melainkan akan ditanya persahabatannya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, apakah menjalankan hak sahabat atau tidak. Jadi orang bersahabat walaupun sesaat di waktu siang hari, walaupun sebentar, bertemu sebentar, ditanya oleh Allah. Ada haknya di situ. Nah, apakah menjalankan hak Allah atau menyia-nyiakan
hak Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hak sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastahaba ithnani qattun illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaquhuma bi sahibihi. Dan juga di hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bersahabat dua orang melainkan yang lebih dicinta oleh Allah di antara dua orang sahabat ini yang lebih lembut terhadap sahabatnya. Siapa? Ketika dua orang bersahabat yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, yang lebih dicinta oleh Allah, yang bersikap lebih lembut kepada sahabatnya. Mana yang lebih lembut, mana yang lebih berbuat baik, itu yang lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mencari sahabat, jangan niatnya untuk ngambil manfaat, justru niatnya untuk berikan manfaat. Jangan hanya niatnya untuk cari untung, tapi berusaha untuk memberikan untung kepada sahabatnya, itu lebih dicinta oleh Allah. Yang seperti ini derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adabu suhbati al-itharu bil mal fa in lam yakun hadza fa badlul fadli minal mali indal hajati. Dan adab-adab bersahabat ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa itu adab-adab di dalam bersahabat? Yang pertama adalah al-ithar bil mal, mendahulukan harta untuk sahabatnya kalau bisa, ya, kalau kuat imannya. Jadi mendahulukan dalam harta, mendahulukan sahabatnya daripada dirinya. Ini akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat ketika datang tamu, ini nggak ada makanan, ada makanan sisa hanya untuk tinggal untuk anak-anaknya. Tapi ketika datang tamu, didahulukan untuk menjamu tamu, anak-anaknya kelaparan. Ya, nah kita seperti ini ya nggak bisa mungkin ya. Fa'il lam yakun, makanya Nabi Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan kalau seandainya nggak bisa seperti ini, ya, kalau seandainya nggak bisa mendahulukan sahabatnya dalam harta, maka fabadlul fadli, maka memberikan yang lebih dari hartamu. Kalau ada lebih, ya, berikan kepada sahabatmu yang memerlukan. Sekarang kan jangankan lebih, banyak hartanya nggak mau menolong sahabatnya, hanya maunya ngambil untung saja, ngambil manfaat. Ketika sahabatnya membutuhkan, ditinggalkan, padahal banyak hartanya. Jadi setidaknya kalau punya lebih untuk orang-orang seperti kita, orang awam, nggak seperti sahabat mendahulukan yang lain, ya, yang lebih digunakan untuk membantu orang lain, yang lebih dari harta kita, ya, untuk membantu orang lain yang membutuhkan, sahabat kita yang membutuhkan. Ini adab di dalam bersahabat yang pertama. Jadi ketika kita memiliki sahabat, adabnya apa, haknya apa, kita bantu jika kita mampu. Ya, ini fadilahnya besar. Al-Habib, Sayyiduna Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu, wali kutub, beliau berkata di akhir zaman, amalan yang paling afdal, amalan yang paling cepat untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang menembus, yang dapat menembus sampai kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu? Berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Berusaha memenuhi kebutuhan orang. Ini amalan ibadah yang paling cepat menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling cepat untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sahabat yang pertama. Yang kedua, selanjutnya insya Allah kita kaji pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkannya.